boleh seseorang itu puasa digabungkan antara niat puasa fard yaitu qadha puasa Ramadan dan dia niat puasa nafil. Jadi puasanya satu tapi niatnya dua. Maksudnya gini, tadi kan saya sudah menyampaikan kalau waktunya pendek ya, dan dia ala yakin dalam kondisi sehat, maka dia mendahulukan sittah min Syawal. Mati itu nggak ada kaitannya dengan sehat atau sakit ya? Nah ini kan ala yakin atau enggak? Yakin kan juga orang nggak tahu kapan mati. Gini Orang loh, yakin sehat bukan urusan manusia maksudnya. Orang kan gitu, kue loro biora itu kroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah maba'ad. Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Muncul pertanyaan di majelis kami, mana yang utama? Puasa sunnah Syawal didulukan ataukah qadha puasa yang diutang? Telah hadir para asatidz di majelis El-Kalam yang akan membedah secara tuntas dengan makhot dari kalangan para ulama. Pemirsa El-Kalam, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, ini memang masalah yang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat yang sangat kita syukuri sebetulnya karena ada geliat dan ada gairah masyarakat untuk mengabdi dan kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentu saja pertanyaan ini ya merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim dan yang lain, di mana Nabi Muhammad bersabda, "Man shoma Ramadhana." Barang siapa yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu, kemudian mengiringinya, mengikuti puasanya, sittan min Syawalin, dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka pahalanya ya, dengan berpuasa Ramadan 30 hari kemudian puasa Syawal 6 hari, pahalanya seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Kemudian ini juga berkaitan jamaah sekalian rahimakumullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tentang qadha puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, di sini kita dihadapkan ya jemaah sekalian, yang satu, puasa Syawal adalah puasa yang hukumnya sunnah ya, yang hukumnya sunnah akan tetapi terikat dengan waktu. Berhadapan dengan qadha puasa Ramadan yang hukumnya adalah wajib, akan tetapi waktunya itu lapang atau luas ya. Kita muasa ya istilahnya, para ahli fikih menyebutkan sebagai ibadah yang muasa ya. Sedangkan puasa sunnah Syawal itu mudhoyak atau terikat waktu atau sempit. Nah di sini ya jamaah sekalian rahimahullah, menurut beberapa fatwa yang kami dapatkan yang dinukil dalam kitab Tafsirul Anam ya, di sini seperti Imam Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, adalah beliau berdua memilih untuk ya afdolnya ya, sekali lagi afdolnya adalah apabila kita menyelesaikan qadha dahulu baru melakukan puasa sunnah Syawal. Itu diambil dari mana? Disimpulkan dari hadis tadi bahwa ya puasa sunnah Syawal itu mengiringi ya, dilakukan setelah berpuasa Ramadan ya. Yang dimaksudkan di situ adalah menyelesaikan puasa Ramadan, baik itu diselesaikan secara ada melakukan pada waktunya dan secara qadha atau di lain waktu karena rukshoh-rukshoh ataupun karena udzur-udzur yang timbul ketika puasa Ramadan. Sedikit menambahkan, istilahnya ini ada sudut pandang lain atau mungkin solusi lain. Memang secara afdoliyahnya, jadi di Darul Ifta mengeluarkan sebuah fatwa bahwasanya
boleh seseorang itu puasa digabungkan antara niat puasa fard yaitu qadha puasa Ramadan, dan dia niat puasa nafil. Jadi puasanya satu tapi niatnya dua. Jadi Darul Ifta memiliki pendapat bahwasanya dua itu bisa berjalan bersamaan. Akan tetapi ada catatan di akhir bahwasanya wal afdolnya adalah dilakukan sendiri-sendiri. Jadi kalau sekiranya waktunya sudah mepet, tinggal beberapa hari Syawal, mungkin ini salah satu solusi. Jadi puasa 6 hari plus dia niatnya qadha dan juga dia niatnya puasa Syawal. Ini salah satu rujukannya adalah Imam Suyuti di kitab Asbah wan Nadhair menyebutkan lau shoma fi yaumi Arafah mathalan qadha'an au nadharon au kafarah. Jadi kalau memang ada seseorang yang dia puasa yaum Arafah qadha nazar atau kafarah nawa ma'hu shaum an Arafah. Jadi kemudian dibarengi dengannya adalah puasa yaum Arafah fa'aftal barizi bisihhati wa husuli anhuma. Jadi disebutkan bahwasanya dua-duanya terhitung puasa. Akan tetapi diberi catatan bahwasanya al-afdol tetap kemana? Al-afdol tetap puasa sendiri-sendiri. Tapi ada bahwasanya pendapat yang dia menggabungkan antara dua itu menjadi satu. Seperti itu. Kita Al-Kalam lebih memilih kepada tidak memungkinkan ya menjamak antara qadha dan sunnah. Karena qadha ini wajib, sunnah ini Syawal itu sunnah. Itu mungkin yang kita pilih adalah ada muljam'i baina qadha wa shaum sittah min Syawal. Nah, hanya saja di sini disebutkan kalau memang waktunya tidak memungkinkan, waktunya sudah gini, kalau waktunya panjang, orang memungkinkan qadha dulu nggak masalah, baru sittah min Syawal. Kan gitu. Tapi kalau waktunya ternyata pendek ya, dan dia alal yakin bahwa dia ala sehat, dia dalam kondisi sehat, maka wal muhtar yang dipilih adalah puasa sittah min Syawal karena waktunya pendek. 5 fihi minal fadhail ya, man shoma Ramadan wa atba'u sittah min Syawal. Kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya di sini menambah dari yang disampaikan Ustadz Sigit tadi ya, bahwa menurut Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf di situ disebutkan bahwa wa alaihi fala haraja fi siyami sittati aw nahwiha kayaumi asyura qabla siyami ma alaika min Ramadan. Jadi boleh atau tidak ada masalah di dalam melakukan puasa 6 hari bulan Syawal atau bahkan puasa Asyura yang dikodok bulan Syawal mungkin sebelum melaksanakan kodok Ramadan yang kodok puasa Ramadan yang tertinggal. Li'anna kodok Ramadana muasa'un fi, karena mengkodok puasa bulan Ramadan itu sifatnya muasa. Wa shaumu mithli hadhil ayami mudayyak, sedangkan mempuasai puasa Syawal itu sifatnya sempit. Fala yudroku infata, jika terlewat itu tidak bisa dikejar atau dilakukan. Maka di sini antara tatawu mudayyak dengan wajib muasa. Maka di sini lebih didahulukan mana? Menurut para ulama boleh mengambil takdim atau memulai tatawu mudayyak daripada wajib muasa. Allah taala mengenai perbedaan ulama sekaligus argumentasinya, saya pikir Mas Syahid dan Afid semuanya hampir sepakat ya. Tapi saya mencermati hal yang tadi belum disampaikan. Masalah afdhaliyahnya, dalilnya itu saya sepakat dengan Afid semuanya. Satu hal yang mungkin perlu saya tegaskan, masalahnya adalah kita tidak tahu ajal manusia itu kapan. Nah, dengan pertimbangan demikian, saya pribadi lebih memilih pendapat yang mendahulukan qadha. Ya, oke, memang bahwa saya tidak menafikan bahwa afdhaliyah puasa Syawal tadi ya. Betul bahwa itu adalah sunnah mudhayyaqah VS dalam tanda petik
wajib muwassa, tetapi kaitannya dengan ya ajal tadi ya. Nah, sehingga kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang mendahulukan qadha dengan pertimbangan bahwa menjaga kalau sewaktu-waktu ajal tiba sementara orang masih berhutang. Meskipun ada khilaf juga mengenai bahwa puasa bagi seorang mayit meninggalkan puasa itu mungkin boleh diqadha oleh ahli warisnya misalnya, itu nanti menjadi pembahasan lain, tetapi saya pribadi lebih memilih pendapat yang dilakukan puasa qadha terlebih dahulu dengan mempertimbangkan bahwa kita tidak tahu ajal seseorang itu. Wallahu ta'ala. Maksudnya gini, tadi kan saya sudah menyampaikan kalau waktunya pendek ya, dan dia kalau yakin dalam kondisi sehat, maka dia mendahulukan sitta min Syawal. Ya, tapi kalau dia ala yakin, maksudnya gini, ala yakin kalau dia sehat, Syawal. Kalau dia nggak yakin, kok saya sakit-sakitan dan seterusnya, dahulukan qadha. Karena sedikit masalahnya mati itu nggak ada kaitannya dengan sehat atau sakit ya. Nah ini kan ala yakin tuh enggak. Yakin kan juga orang nggak tahu kapan mati. Gini Orang loh, yakin sehat bukan urusan manusia maksudnya. Orang kan gitu, kue loro biora itu kroso. Aku meriang, aku gak nyaman dan seterusnya, itu bisa orang meyakin. Oh sehat, dia lah yakin hidup, nggak masalah, lah yakin hidup. Nah dia mendahulukan puasa sittah min Syawal. Tapi kalau dia katanya kok sakit, tak memungkinkan, dapat wangsit mau mati gitu. Enggak wangsit wangsit, lah yakin itu saja. Gitu. Baik, pemirsa Al-Kalam, ini para pendapat para asatid tadi, ada yang afdolnya qadha dulu baru puasa sunnah. Ada lagi pendapat yang unik yang ditemukan dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair Imam Suyuti, bisa menjamak dengan satu niat, artinya bisa sunnah plus qadha-nya, sunnah sawalnya. Namun Majelis Al-Kalam tidak memilih pendapat itu. Untuk Majelis Al-Kalam dikembalikan kepada waktu atau kondisi seseorang. Kalau memang memiliki waktu yang cukup panjang, ya, cukup panjang di bulan Syawal, ya, dan dia yakin akan kondisi sehatnya, maka qadha dulu baru 6 Syawal, ya, 6 Syawal. Kemudian kalau waktunya pendek, ya, waktunya pendek dan karena banyak waktu yang harus diqadha, ya, puasa yang banyak diqadha, maka 6 Syawal didahulukan, baru melaksanakan qadha-nya. Itu Majelis Al-Kalam memilih pendapat yang demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa Al-Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalam.